Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang positif dan negatif di negara Jepang. Perkenalkan, nama saya Ardiana Larifin sebagai hipermateri 1. Perkenalkan, nama saya Himam Ismati sebagai pemateri 2. Sumber daya alam manusia merupakan SDM adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya manusia jangka panjang berbeda dengan pelatihan untuk suatu jabatan khusus semakin bertambah penting bagi bagian personalia. Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai adalah sebuah proses belajar dan pelatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang. Etnik Yamato Minzoku atau suku Yamato merupakan kelompok etnis yang dominan di Jepang. Suku Jepang yang satu ini yang merupakan keturunan langsung dari orang Yayoi kuno, Yayoi Proto-Japonik, yang berasal dari wilayah selatan atau timur Cina. Namun ada pula yang beranggapan jika suku Yayoi berasal dari dekat Sungai Yangtze di Cina Selatan dan pindah ke Korea dan kemudian Jepang. Kemudian suku Yayoi bercampur dengan suku Jepang dan hasil campurannya adalah suku Yamato yang merupakan orang Jepang. Istilah suku Yamato sendiri sudah digunakan sejak akhir abad ke-19. Dampak positif ditetapkannya jenjang sekolah. Penduduk Jepang juga memberi dampak positif bagi Indonesia di bidang pendidikan. Jepang menghapus sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya diterapkan Belanda. Kemudian Jepang menerapkan sistem sekolah dengan 12 tingkat yang setara dengan semua lapisan masyarakat. Jenjang sekolah bentukan Jepang itu terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Dampak negatif, kemiskinan dan kelaparan. Dampak negatif penduduk Jepang juga terjadi di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan dan ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Jepang juga menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Diperlakukan Romusha. Romusha atau kerja paksa adalah salah satu bentuk kekejaman Jepang yang paling merugikan Indonesia. Dan Indonesia diperas tenaganya untuk membangun pangkalan militer, benteng pertahanan, jalan kereta api, dan kepentingan peran lainnya. Pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan juga menjadi korban membingungkan selama masa penduduk Jepang. Para perempuan Indonesia dipaksa menjadi dukun, yafu, atau wanita penghibur untuk tentara Jepang. Mereka mengalami kekerasan seksual, pelecehan, hingga penyiksaan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.